Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat setia podcast N1KP. Ya, bagaimana kabar pendengar semua? Kali ini N1KP, khususnya di podcast N1KP, telah kedatangan ya dua tamu yang cantik-cantik ini ya dari Kementerian Agama untuk mengupas tuntas tentang sertifikat halal yang sekarang marak dibicarakan. Nah, bagaimana halalnya itu, terus apa saja yang harus dihalalkan? Mari kita ikuti. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon dikenalkan dulu Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Putri Wulandari, pendamping produk halal dari UIN Malang dan penyuluh agama Islam Kementerian Kota Bogor. Terima kasih, kami Ibu Dr. Hadlan Wida. Kami adalah penyuluh di wilayah Kecamatan KUA Kademangan, dan kami juga pendamping dari produk halal yang menemani Ibu Eka Wulandari untuk menghadiri beberapa kantin dan pelaku-pelaku usaha yang ada di Probolinggo ini, sehingga untuk bisa didapatkan sertifikat halal, karena ini adalah program yang dilangsungkan dari Kementerian Agama baik kota, kabupaten sampai ke pusat. Untuk itu kami berdua bertugas menghadiri kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Demikian itu, terima kasih. Sudah mumpuni sekali sepertinya ya. Untuk sertifikat halal ini Ibu ya, kalau kita di madrasah ini berarti terkait dengan kantin ya. Iya. Mungkin ada kriteria khusus itu Ibu. Bagaimana makanan minuman yang bisa dikatakan bersertifikat halal atau layak yang dipasarkan dan dikonsumsi oleh siswa kami. Jadi untuk program pemerintah yang dipusatkan kepada kantin sekolah atau madrasah pada saat ini, yaitu makanan dan minuman yang harus benar-benar kepastian halal, dan itu bahannya non hewan seperti itu. Jadi bahan-bahannya itu tidak ada bahan daging terlebih dahulu, jadi bahannya ringan seperti itu. Atau nabati itu? Iya betul, nabati ya seperti itu. Jadi kalau selain dari itu kami masih belum bisa untuk proses pengurusan. Gitu. Yang dimaksud hewani itu baik daging ataupun ayam. Karena kita kalau masih ke sana itu masih harus ada penyedia halal, yang itu nanti MUI. Ada sendiri ya? Ada sendiri, penanganannya MUI yang bisa menghalalkan baik cara penyembelihannya sampai pemotongan hewan itu ya secara syar'i. Gitu ya. Ini sepertinya bukan terbatas kantin ya, tugas si Betul. ibu-ibu ini. Kita juga tugas ke utama ini. kemana-mana yang mendekati beliau-beliau yang mempunyai usaha-usaha kecil, kita mendampingi baik itu makanan ringan ataupun makanan berat seperti pecel. Jadi tidak ada bahan hewaninya. Kalau yang masih berbau hewani itu kita masih belum proses karena kita masih belum dapat sertifikat dari MUI. Karena terkait dengan penyembelihannya itu kewenangan MUI nanti. Kita ringan-ringan saja terkait dengan makanan dan minuman yang biasa layak dikonsumsi oleh anak-anak sampai dewasa gitu. Seperti gorengan, Ringan-ringan seperti ini. Berminyak. Mungkin ada gitu, kalau tadi sepintas saya dengar jadi kantin, kemudian perilaku usaha lainnya juga ya. Mungkin warung-warung itu bisa ya. Saya itu masuk itu seperti minuman-minuman, es degan, gitu, es campur, kopior, yang tidak ada ya itu tadi yang dilarang oleh sama baik-baik yang berbau alkohol dan lain sebagainya. Terus Ibu, mungkin ada sebuah produk yang bisa dikatakan halal itu mungkin ada indikatornya atau ciri-cirinya bagaimana Ibu yang bisa dikatakan, oh ini layak saya beri sertifikat halal. Nah itu bagaimana? Ya dicek dulu ya. Ya tadi itu kita harus mengecek terlebih dahulu bahan-bahan dasarnya apa saja kan seperti itu. Kalau tidak ada bahan berbau daging, ya lolos.
kita bisa penginputan langsung ke pusat seperti itu. Dasarnya dulu ya. Iya, betul. Mungkin ada indikator yang lain bisa dikatakan mana? Untuk pengecekan hanya seperti itu saja. Jadi kita yang datang Prosesnya nanti proses pembuatannya itu seperti apa? contoh soal kita datang ke roti. Nah, bahan roti seperti mentega, gula, tepung, susu. Nah, tepung pun harus yang segitiga. Kita yang harus menggunakan bersertifikat. minyaknya Bimoli. Tidak promosi, yang sudah Bukan endorser. yang sudah bersertifikat. Garam, kapal api, kapal api. Jadi bahan-bahan pun yang untuk digunakan untuk pengelolaan bahannya yang sudah punya sertifikat halal. Gitu. Jadi kita hadir ke pelaku usahanya, seandainya ya roti itu tadi, ini bahannya apa saja, mentega, margarin, gluten. Jadi indikasi-indikasi di situ kita teliti dulu, kemudian kita cara pengolahannya bagaimana sampai ke produk jadinya, sampai pengepasannya, kemudian harus punya label. Nah, itu bisa proses. Mohon maaf, mungkin kalau untuk proses halal itu apa ada biayanya atau gratis atau bagaimana ya? Jadi untuk saat ini jalur pendaftaran sertifikat halal itu ada 2 opsi, safety clear dan regular. Jadi safety clear ini termasuk pendaftaran yang gratis, secara gratis. Nah, secara gratis yang dibiayai oleh pemerintah bagi pelaku usaha UMKM yang menengah kecil seperti itu. Nah, terus yang jalur reguler ini bagi usaha mikro yang besar, Ya. seperti catering, ya, seperti bakso Edi yang luar bakso itu masuk jalur reguler, seperti itu. Jadi untuk pendaftarannya itu harus melalui pendamping produk halal yang ada di wilayah seperti di wilayah kota Probolinggo seperti itu. Ada biaya? Untuk safety clear gratis seperti itu. sampai tahun depan. Sampai di tanggal 17 Oktober 2020. Setelah itu, makanya ini kita Hanya ada kita percepatan. Kan kita juga melaksanakan program pemerintah, ya. Kementerian Agama. Di samping itu kan juga untuk memudahkan. Otomatis kan banyak manfaatnya kepada pelaku usaha. Tetapi yang mereka tidak paham juga, mereka tidak mau, artinya apa, masih sulit untuk memberikan apa ya, ini produk saya punya ini, mereka masih ketakutan karena kok masih dibutuhkan, begini sudah jalan. Tapi kalau kita melihat ke sana, karena ini merupakan satu program dari kita, Menteri Pangannya, itu masih ada percepatan sampai tahun depan. Setelah itu kita sudah berbayar ya. Itu apa pendaftaran seperti itu bisa online begitu atau pendampingan tuh harus ketemu fisik dengan orang siapa yang dampingi begitu atau online gitu? Bisa online secara online. Jadi kami juga menerima secara online. Biasanya itu dari teman-teman informasi. Memang ada yang berhasil gitu ya. Saya sudah mendapatkan sertifikat halal, tidak sama mendaftarkan ke sini. Nah, akhirnya pemula seperti itu di online seperti itu. Bisa. Tapi kita juga ini untuk jemput bola. Kalau jemput bola itu kan banyak akhirnya. Kita hadir di salah satu madrasah atau kita hadir di Bujasera. Mereka mengumpulkan pedagang-pedagang yang ada di sana. Otomatis dalam satu waktu yang kita laksanakan, kita bisa menginput beberapa pelaku usaha. Jadi tidak Di nunggu online datang di gitu ya. situ kita data, kemudian kita tanyakan apa usahanya, kemudian setelah itu kita kerjakan sendiri. Di situ kita nanti bisa tanya, gini perkembangannya begini sampai bagaimana itu untuk percepatannya. Nanti ketemunya lagi, kalau itu kita ajukan dan itu lulus, maka kita bisa mengeluarkan sertifikatnya. Apa itu kita antar ke pelakunya atau kita kumpulkan kembali. Termasuk di
madrasah kami tadi. Bagaimana kesan ibu mungkin sudah masuk ke sini ya, sudah apa ya, melihat madrasah kami seperti ini termasuk kantinnya. Bagaimana mungkin ada masukan atau kesannya apa dulu, kemudian kesan yang bagaimana untuk madrasah kami ya, terutama kaitannya dengan tugas ibu yang mulia ini seperti itu. Untuk kesan dan pesan di kantin Mangsa ini, alhamdulillah saya lihat untuk makanan dan minuman ini sudah dikemas dengan terutama ya, yang harus kemas kan seperti itu. Karena untuk pengemasan ini kan kita juga melihat dari kadar kesucian biasanya. Jadi benar-benar kita teliti juga bagaimana cara pengemasannya, apakah pakai tangan biasa tanpa cuci atau bagaimana. Kan itu benar-benar kita cek. Bukan hanya bahannya saja tadi yang disebutkan harus masalah semua, akan tetapi proses untuk pembuatannya itu, apakah ini diproses di bawah atau di atas meja atau bagaimana, terus itu apakah pakai plastik atau bagaimana, karena plastik, kemasan plastik itu kan harus sertifikat halal semuanya ya. Iya, jadi untuk penginputannya harus sertifikat halal. Sebenarnya tidak sulit tidak sulit, cuma kita melihat dari sisi kesucian, dengan kehalalan. Seperti di situ saya lihat tadi ada nasi pecel, sajian nasi pecel. Nasi pecel mungkin sementara ada ayam, kita masih belum ke ayamnya. Telur ceplok, telurnya itu dari kita beli dari agen, dari toko, itu sudah disucikan apa belum? Sampai sekecil itu ya. Karena kalau ayam sudah telur ayam maksudnya yang sudah dibeli di pasar atau apa, ini kan biar kebiasaannya orang-orang langsung masuk kulkas, terus mau untuk proses digorengnya kadang udah langsung dicuci, padahal itu adalah seperti itu adalah najis. Harusnya dicuci dulu. Ilmu bagi kami ini. Biasanya kan kalau kita dari pasar langsung masuk karena sudah dikemas dalam kantong bersih kelihatannya, seperti itu. Nah ini sebelum itu ya kita taruh di tempat dulu, kemudian kita sucikan dengan air ini, baru kita tata cara seperti itu. Tapi kan manfaatnya besar sekali nih. Di samping kesehatan juga kesuciannya sudah jelas dijamin. Dapat semua. Iya, dapat semua. Aduh, terima kasih kehadiran ibu ini yang sangat bermanfaat bagi kami. Yang terus terang saya sendiri juga belum paham tadi telur harus dicuci. Kalau kita kadang langsung masukkan kulkas ya. Biar cuci dulu sebelum kita kulkas. Terima kasih kehadirannya. Manfaatnya banyak. Demikian sobat podcast M1KP, pembicaraan kita dengan penjelasan tadi ya, terutama masalah kehalalan dan kesucian sebuah kemasan makanan dari bahan dasar sampai packaging ya istilahnya ya, dari pengepakannya itu ternyata ada pertimbangan dan ada syarat-syarat tertentu bagi kita terutama yang beragama Islam. Terima kasih penjelasannya dari ibu-ibu dan terima kasih untuk sobat M1KP yang selalu setia mendengarkan dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.